Pak SBY melemparkan suatu tuduhan, hiruk pikuk koalisi, pasangan, capres-cawapres, ada yang mengatur. Ini ada mastermind-nya, itu ada mastermind. Siapakah mastermind itu? Banyak bung pemimpin culas, mimpin hanya untuk mimpin, hanya untuk berkuasa, diberi mandat untuk menyelenggarakan program ini, program itu, gagal total. Tapi apa ada itu yang dilakukan zaman SBY memerintah? Berjarak bung, SBY itu senangnya punya jarak. Semenjak minggu lalu bung, ketika tiba-tiba Cak Imin nyosor masuk dalam koalisi dan AHY ditinggal seperti anak-anak muda zaman dulu ditinggal truk yang melaju dan mereka tidak bisa nebeng. Ya begitulah, AHY ditinggal bung. Sejak 2 minggu yang lalu itu pula Pak SBY melemparkan suatu tuduhan, hiruk pikuk koalisi, pasangan, capres-cawapres, ada yang mengatur. Ini ada mastermind-nya, itu ada mastermind. Siapakah mastermind itu? Makin kemari, makin kemari, makin kemari. Tidak ada orang yang mau buang waktu yang berharga itu untuk memikirkan hal-hal yang absurd dalam hidup ini. Nah, maksudnya tidak ada yang ikut-ikutan memikirkan siapakah mastermind. Ya udah, nggak ada gejala itu. Segalanya itu berlangsung dalam suatu proses yang begitu manis. Proses dari orang-orang yang bersaing dalam politik. Ya kita tahu Bang Surya Paloh itu kan tidak senang dengan AHY dari dulu. Tidak senang sama AHY, ya ditinggal lah. Bahkan tidak senang juga dengan SBY. Maka kalau dalam politik ada nggak ada tikungan, Bang Surya bisa membuat sejenis tikungan tempat di mana dia meninggalkan diam-diam dalam kegelapan. AHY yang terlungu-lungu, tak tahu apa yang harus dikerjakan dan ributlah. Tapi kita fokus pada apa yang dikatakan SBY. Ini tidak dibahas, tidak ada orang yang membahas perkara satu ini. Ada mastermind. Lalu mastermind itu hilang hampir dengan sendirinya. Lalu SBY juga mengeluh. Ada menteri aktif yang sibuk melakukan lobby kemari. Bung, menteri yang disebut itu sebenarnya sedang memberikan suatu jalan keluar yang baik. Memberi tawaran jalan keluar yang baik. Kalau kata yang baik itu tidak tepat, intinya menteri itu memberi jalan keluar. Memberi jalan keluar itu sebenarnya mengulurkan supaya ditangkap oleh AHY yang ibaratnya sedang tenggelam. Nah itu kan baik bagi Demokrat bung. Tapi SBY bilang itu kelihatannya menteri yang aktif itu menjadi tanda, menjadi unsur-unsur, menjadi salah satu gejala adanya mastermind. Kelihatannya logikanya macam gitu bung. Apakah itu logika masuk akal? Apakah itu logik? Apakah itu bisa diterima? Soal lain, tapi itulah yang terjadi. Dan belakangan ini muncul suatu video, mungkin sudah lama tapi saya baru menerimanya. Pemimpin datang dan pergi, datang dan pergi. Tapi percayalah, mereka itu mempunyai niat yang baik dan mereka itu membayangkan berjuang untuk yang terbaik. Itu dalilnya SBY bung. Mari kita perhatikan agak seksama. Pemimpin datang dan pergi. Itu aslinya ini bung, dalam bahasa Inggris bung, orang barat. President goes and comes, but people keep here waiting for them. People are still with us. Ya macam gitu. Presidennya silakan datang pergi. Comes and goes. And comes and goes. Ya tapi come and go itu
hanya menggambarkan pemilihan presiden itu satu proses rutin. Jangan terlalu dipikirkan, pikirkanlah people. People itu menjadi penonton yang setia, tapi tidak pernah dapat apa-apa dari pemilu ke pemilu yang namanya rakyat ya. Ya sudah, yang beruntung ya partai, yang makmur ya orang-orang partai, rakyat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau rakyat itu, rakyat Indonesia, Bung, mereka itu bahagia. Nggak kebahagiaan apa-apa itu bahagia, Bung. Mereka bisa minum kopi 1 gelas macam gini. Wah, apalagi ini gelas gede. Ini bisa 7 orang. Oh, dicucup sedikit-sedikit. 1 orang sampai ke orang yang ke-7. Nyucupnya 2 kali. Taruh gantian. Lalu jres merokok. Rokok diterima sebelahnya, disedot. Rakyat itu happy hanya rokok, sebatang rokok dan secangkir kopi untuk 7 orang. Jadi rakyat Indonesia itu rakyat yang faithful, setia, loyal. Macam hewan itulah, kalau hewan itu anjing itu yang punya loyalitas semacam. Yaitu dahsyat, anjing itu entah diciptakan dari apa. Nah kita ini macam hewan itu. Setia kita, tidak banyak jingjong ya rame-rame. SBY bilang, Bung, tapi setiap pemimpin itu berusaha, doing good, trying to do my best. Saya tidak percaya, Bung, tidak percaya. Bagaimana kalau pemimpin itu culas? Masih kita menaruh rasa percaya diri pada mereka, memberi mereka trust, memberi cek kosong, silahkan cek kosong ini isi sendiri dan beri apa. Ya pemimpinnya kayak begitu kan banyak, Bung, pemimpin culas. Mimpin hanya untuk mimpin, hanya untuk berkuasa, diberi mandat untuk menyelenggarakan program ini, program itu. Gagal total. Apa itu? Trying to do my best. Apa itu? Gambaran dari orang yang berusaha mencapai yang terbaik. Ya enggak lah, tidak boleh ada sesuatu dalil yang taken for granted bahwa setiap pemimpin itu akan berusaha mencapai yang terbaik. Terbaik menurut siapa, Bung? Terbaik menurut dia silahkan. Terbaik menurut SBY. Dan kan kita kan punya, Bung, rekaman kita ini namanya rekam jejak. SBY sendiri mungkin tidak suka melihat rekam jejak itu, tapi Bung, Gunung Merapi meletus, istana berangkat bersih ke arah sana dan datang ke tempat yang paling aman. Dan jreng. Habis jreng SBY ngarang lagu. Kapan datang ke tempat rakyat yang sedang kena bencana itu? Datang dengan membawa suatu sikap empati. Wah, empati itu bukan kata-kata, Bung. Empati itu konkret, rokok berapa slop di satu kelompok, lalu kopi. Ya, presiden sendiri yang menyerahkan dan presiden juga memberi contoh. Sini situ gelas gede cur, lalu presidennya minum dan rakyat suruh minum. Itu terbangun itu solidaritas dalam secangkir kopi. Tapi apa ada itu yang dilakukan zaman SBY memerintah? Berjarak, Bung. SBY itu senangnya punya jarak antara kami di elite group, selected few. Wah, jangan dicampur aduk. Elit ya elit, sana rakyat. Dan padahal itu, Bung, kalau elit itu ngopi bebarengan. Dan sini kau, ini bekas minum kuno kau minum lagi. Aku ngerokok. Ini bekas rokok kau rokok ini. Terus diambil juga ini, Bung, 300 lembar, 3 lembar, ratusan nih. Kau beli rokok sendiri. Itu rakyat yang kedinginan, rakyat yang terancam oleh lahar dingin yang turun, rakyat yang masih takut terancam oleh ledakan berikut. Itu lupa semuanya karena dekatnya dengan pemimpin. Terserah meletus. Begitu, Bung. SBY merasa begitu dalil kehidupan tidak. Membuat dalil kehidupan aja keliru, maka pelaksanaan kehidupan itu ya mesti keliru. Kita masih tahu lah SMP dulu. Teori Peki. Teori Peki yang begini-gini. Salah teori, salah ketemunya hitung-hitungan, nggak ada.
SBY sering membuat kesalahan fundamental seperti itu. Begitu Bung, saya hanya mendebat apa yang dia katakan karena dia mengatakan apa yang tidak dilakukan. Baik Bung, terima kasih. Salam Bung dan mari.